Kalian mau misalkan orang tua kalian yang diberhentikan pekerjaan, lalu kalian tidak diberikan makan, rasanya gimana? Ya itulah seperti saat kalian mensomasi, menyuruh guru atau kepala sekolah itu mundur dari pekerjaannya. Kita bukan menormalisasi kekerasan ya. Cari pekerjaan itu susah bro, kalian belum merasakan cari pekerjaan susah, menghidupi keluarga-keluarga yang menunggu rezeki datang ke rumah mereka lewat seorang guru, kepala sekolah, seorang penjaga keamanan, itu susah minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu, semoga selalu dalam keberkahan dan kemudahan rezeki. Baru-baru ini kita mendengar dan melihat informasi yang cukup mencengangkan di dunia pendidikan yang terkadang memang harus kita perhatikan, benar-benar kita cermati, karena setiap apa yang ada di dalam lingkungan pendidikan itu mau tidak mau pasti berpengaruh dengan kondisi keluarga seseorang, atau dalam hal ini siswa, di mana di satu keadaan ada seorang guru yang dipukul rame-rame oleh siswanya sendiri. Dalam hal ini banyak versi. Dari siswa ada yang menyebutkan bahwasanya gurunya menyampaikan kata-kata yang menghina, seperti yang setelah kita ketahui bersama, kita dengar bersama, menyebut kata miskin. Tapi guru itu berdalih bahwasanya itu hanya sebuah contoh atau motivasi bagi siswanya agar dia bisa lebih baik ke depannya, berusaha untuk menjadi anak yang lebih berkembang, menjadi anak yang sukses di kemudian harinya. Lalu apakah yang begitu itu salah? Tapi walaupun kita tidak mengerti ya apakah itu dalih ataupun benar-benar memang niatnya begitu, tapi dimanapun guru itu berada, kita harusnya memahami. Saya sendiri yang pernah menjadi guru, mohon maaf ya jika ada siswa yang ramai saat pelajaran, jika ada siswa yang tidak mendengarkan saat saya berbicara di depan menjelaskan. Itu terkadang kita ini yang mengajar bisa lost control, apapun itu ya. Tapi kalau dalam hal dikatain miskin, itu sampai tersinggung dan memukul, saya kira itu terlalu jauh ya. Orang-orang kemarin kedatangan Isuspid dikatain minggir lo miskin aja, mereka malah ketawa-ketawa. Saya ada sebuah cerita. Di sekolahan dulu, sebentar. Di sekolahanku dulu itu ada guru yang sampai mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak disampaikan kepada siswanya, karena memang murid itu tidak mendengarkan. Makanya sampai ada keluar kata-kata dari guru tersebut, kamu ini ke depan tidak akan sukses. Misalkan contoh dia menekuni jurusan mesin di SMK. Apa bisa kamu nanti akan membenarkan mesin? Apa bisa kamu nanti akan memperbaiki mesin? Orang seperti kamu apa bisa? Itu mungkin kalau sekarang pasti akan jadi problematika. Jadi masalah yang cukup besar, sebagaimana yang kita saksikan. Kalau dulu itu malah dianggap sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Apakah kamu bisa? Tentu saya bisa. Saya mampu. Kan saya calon orang sukses, jadi saya akan bisa. Saya akan bisa memperbaiki mesin dengan baik. Saya akan bisa menyusun rangkaian elektronik dengan baik, dengan benar. Itu dulu. Kalaupun sampai ada yang benar-benar rame dan guru itu bertindak dengan tindakan kalau dulu itu menarik jambangnya ini ke atas, mereka tidak protes. Mereka itu menyadari bahwasanya yang dilakukan salah. Dia rame di waktu pelajaran, dia tidak harus seperti itu. Jadi mereka sadar kalau itu salah dan guru wajib mengingatkan dengan cara apapun. Coba perhatikan kalau sekarang itu dilakukan. Mungkin somasi dari orang tua, dari anak itu mengadu ke orang tuanya mensomasi, menyuruh, memberikan sanksi kepada gurunya. Itu realitas sekarang. Kalau dulu kita sampai dimarahin guru, terus kita mengadu ke orang tua, yang dimarahin kita malah dapat cashbacknya. Kita dimarahin double lagi, kita dimarahin lebih banyak lagi daripada dimarahin guru kita.
Terlepas dari apa yang dinamakan kekerasan dan sebagainya. Misalkan ada guru yang kemarin melihat siswanya merokok di area sekolah lalu sampai lepas kendali, memukul dan sebagainya. Saya kira itu memukulnya bukan sampai memukul yang dengan keras ya dan sengaja. Itu juga karena peraturan. Siapapun itu sebetulnya, entah itu kepala sekolah, entah itu guru, ataupun penjaga sekolah, ibu-ibu kantin, selama di lingkungan sekolah, kalian itu posisinya, atau kita sebagai siswa itu posisinya sebagai tamu yang masih belajar. Kalau kita tamu, mereka tuan rumah yang mengelola itu semua, harusnya kita sadar diri. Jangan melakukan sesuatu di luar dari jangkauan kita, di luar dari wewenang kita sebagai seorang tamu yang diberikan pembelajaran di lingkungan sekolah. Tapi tidak begitu. Kemarin itu malah dilaporkan. Lalu seluruh siswa sekelasnya itu menyampaikan pendapatnya bahwasanya agar guru atau kepala sekolah tersebut itu diberikan hukuman, diberhentikan dari pekerjaan. Cari pekerjaan itu susah, bro. Kalian belum merasakan cari pekerjaan susah, menghidupi keluarga-keluarga yang menunggu rezeki datang ke rumah mereka lewat seorang guru, kepala sekolah, seorang penjaga keamanan itu susah minta ampun. Kalian mau misalkan orang tua kalian yang diberhentikan pekerjaan, lalu kalian tidak diberikan makan, rasanya gimana? Ya itulah seperti saat kalian mensomasi, menyuruh guru atau kepala sekolah itu mundur dari pekerjaannya. Kita bukan menormalisasi kekerasan ya, tapi hal itu masih bisa ditolerir. Terlepas dari nanti kalau memang benar-benar sengaja atau sampai lost control dan terlalu emosi, nanti ada hukumannya tersendiri. Tapi kita tidak berhak menghukum, apalagi melayangkan pukulan balik, mengeroyok guru tersebut. Apalagi hanya atas dasar dikatain miskin, diberikan motivasi, jangan sampai miskin ya, jangan sampai kamu harus sukses. Harusnya diambil begitu. Jangan menganggap bahwasanya miskin, oh berarti dia menghina saya. Atas dasar apa dia mengatai saya miskin, padahal Aisuspeed ngatain orang-orang kemarin yang mengikuti dia, minggir lo miskin aja nggak tersinggung. Atas dasar apa? Guru itu yang ngajarin kita bagaimana tata tertib di sekolah. Mereka sudah cukup lelah pindah dari kelas ke kelas yang lain untuk menyampaikan ilmunya kepada kita agar kita bisa memahami sesuatu yang belum pernah kita pahami. Mari kita sebagai siswa, saya pernah jadi siswa. Mungkin di saat itu saya menyadari bahwasanya, oh guru ini memang terkenal suka menyampaikan hal yang tidak tepat dan sebagainya. Tapi suatu saat, jika kalian sekarang menjadi seorang siswa, suatu saat kalian akan merasakan bahwasanya, oh ternyata yang dulu dikatakan oleh guru tersebut adalah benar. Dan saya terlalu emosi di saat itu. Menganggap itu adalah cacian, bukan motivasi. Dikatain seperti itu, lalu kita membalasnya dengan sesuatu yang barbar. Mengatain anjing lah, tai lah, apa itu? Itu orang tua kalian yang mewakili orang tua yang di rumah. Kalau yang di rumah begitu, ya berarti selaras. Di rumah juga ngatain orang tua seperti itu, di sekolah begitu ya memang masih dalam tanda tanya. Di rumah nggak sukses, dilimpahkan ke sekolahan. Semua itu memang ada akibat, sebab dan akibatnya. Saya menyadari bahwasanya anak-anak itu masih ada sisi positifnya, masih banyak positifnya daripada negatifnya. Mungkin ya kemarin itu masih lost control karena emosi sesaat sampai seperti itu. Karena pengaruh lingkungan juga bisa. Saya itu sering dengerin game online. Bahasanya ngawur-ngawur sekali. Walaupun ada yang memang tidak ngawur, tapi hampir beberapa yang dilihat itu memang seperti itu. Tolol lah, bodoh lah. Seakan-akan itu bahasa gaul. Kalau kita nggak seperti itu, nggak gaul. Kurang pergaulan, kurang nendang. Apa yang dikatakan kurang nendang itu? Apa enak kalau ditendang? Coba tendang badanmu sendiri. Mana bisa? Kan nggak bisa. Tapi coba kamu terima tendangan orang lain. Sakit apa enggak? Kurang nendang itu benar-benar prestasinya yang dibuat tinggi, nilainya bagus, sempurna. Itu yang dinamakan nendang yang positif. Siswa yang memang sudah terlanjur kemarin melakukan sesuatu yang dianggap tidak pantas ataupun dengan dalih apapun itu dan sebagainya, yang mengatakan gurunya sampai bawa sajam lah dan sebagainya. Terus saya kira tidak sejahat itulah, itu hanya untuk melerai biar tidak terlalu jauh, tapi ternyata itu tidak bisa melerai kondisi itu.
Ya bersyukur kemarin itu tidak sampai ada kondisi yang membuat orang luka-luka, siswa luka-luka. Walaupun gurunya yang luka-luka, dipukulin bonyok. Sudah jelas, rumusnya itu sudah jelas. Satu orang lawan banyak orang, walaupun anak-anak. Tapi pukulannya berasa. Ya kondisi seperti itu memang sudah nggak bisa, harus pembelaan. Mukul gini kena sini, bukan ke sini aja, bisa belakang, depan, samping. Nggak bisa. Kondisi seperti ini nggak bisa. Pendidikan macam ini, lingkungan macam ini yang terus bergulir adanya seperti ini nggak bisa. Pemerintah juga harus benar-benar cari jalan tengahnya, evaluasi yang seperti apa. Cari aturan yang benar-benar bisa mengekang perbuatan itu sebelum kejadian. Betapa banyak juga anak-anak yang membuli temannya sendiri, dipukulin dan sebagainya, videonya beredar semuanya. Dan hanya jadi video, jadi tontonan, jadi hujatan netizen. Gimana dan sebagainya. Tapi aturannya tetap seperti itu. Besok ada video seperti itu lagi. Temannya dipukulin dan sebagainya, ditendang. Pemerintah kalau masih kurang tegas menghadapi ini semua, pikirlah, kasih aturan apalah yang bikin efek jerah. Cari formula apalah ya yang nggak sampai itu terjadi. Ucapan-ucapan kotor itu nggak sampai nular. Apapun itu ya, dengan cara apapun itu ya. Membatasi yang aplikasi-aplikasi dewasa dibatasi, untuk anak itu ya sudah banyak. YouTube, sudah ada YouTube Kids dan sebagainya. Ya memang lingkungan, informasi, internet itu sangat berpengaruh. Sebaik-baik apapun guru mengajar di sekolah, ada titik dia itu merasa capek. Masalah itu bukan hanya di sekolah, di rumah juga punya masalah. Terus tiba-tiba dihadapkan dengan sesuatu yang membuatnya jerah, membuatnya mengalah, sampai ada sesuatu yang tidak diharapkan. Ya ini tidak menormalisasi itu ya, tapi memang ini bisa dijadikan perhatian bagi kita semua, bahwasanya kita harus mengerti kondisi orang. Digunakan akal ini. Oh, guru ini sedang lelah, makanya keceplosan seperti itu. Oh, guru ini niatnya baik. Tidak, maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya ada memotivasi kita, bukan menghina kita. Lontaran kata miskin dibalas dengan anjing, sebagainya, pukulan, tendangan, apakah setimpal? Suatu saat kita semua yang mohon maaf mungkin punya salah sama guru, ya kemudian mungkin kita akan merasakan bahwasanya guru itu memang benar-benar menjadi tolak ukur kemanfaatan sebuah ilmu yang kita pelajari. Bagaimana bisa manfaat yang menyampaikan ilmu itu kita buat sekarat? Bagaimana bisa manfaat kalau yang menyampaikan ilmu itu kita pukuli? Apakah darah itu sebagai bukti bahwasanya ilmu itu nanti akan menolak keberadaan kita? Tapi ini sudah terjadi, sudah ada kesepakatan, sudah ada saling minta maaf. Tapi tolong jangan terjadi lagi kondisi seperti ini. Dan guru-guru yang bertugas, tolong juga jangan sampai jerah dengan adanya siswa yang sudah kelewat batas. Ditegur dengan baik, dengan cara yang sesuai dengan norma-norma pendidikan yang ada. Kalau tidak bisa, ya ajak orang tuanya berbicara bagaimana baiknya. Semua itu ada solusinya, dan kita semua bisa belajar dari ini semua. Belajar lebih baik, dan pastinya semoga dari kisah ini kita bisa memahami bahwasanya guru dan murid itu adalah bagian terpenting dari kemajuan sebuah pendidikan. Hormatnya murid kepada guru, sayangnya guru kepada murid. Itu adalah satu keyakinan yang meyakinkan diri saya dulu sebagai siswa. Ilmu barokah itu datangnya dari kepatuhan kita kepada guru dan ketulusan guru terhadap kita semua. Semoga bermanfaat, sehat-sehat selalu bagi kita semua. Semoga di momen ini kita semua bisa belajar dan mengambil hikmah sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ke depan lebih baik, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langkah yang terluka tak berarti kalah, selama napas masih menyala. Aku akan terus melangkah meski dengan air mata.